Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dwijo Basa Jawi sugeng pepanggihan malih wonten Widya Basa Channel. Kalau dengan menika badhe ngrembak soal UPPPG materi PTK. Lajeng kemawon soal nomor setunggal. Panaliten kang sinebut PTK utawa penelitian tindakan kelas duwe ancas A. Nelesih perkara ing jero kelas, B. Nglumpukake informasi, C. Nemokake kekurangan guru nalika mulang, D. Ngundhakake kualitas kinerja guru. Nggih, ancas menika tujuan. Soal menika mempertanyakan PTK bertujuan untuk apa? A. Meneliti masalah yang ada di dalam kelas, B. Mengumpulkan informasi, C. Menemukan kekurangan guru ketika mengajar, D. Meningkatkan kualitas kinerja guru. Nah, jawaban ingkang langkung pas, ingkang langkung leres inggih menika D. Ngundhakake kualitas kinerja guru. Opsi A, mengidentifikasi permasalahan di dalam kelas. Ini memang embrio atau bibit dari dilaksanakan PTK. Guru harus bisa menemukan permasalahan apa di dalam kelas sehingga harus diadakan PTK. Tapi bukan tujuan utama nggih, ini justru adalah alasan atau dasar. Nah, untuk yang opsi B, mengumpulkan informasi, ini informasi apa tidak disebutkan secara rinci sehingga tidak harus dilakukan PTK. Misalnya informasi tentang peserta didik, informasi tentang kesulitan belajar itu tidak harus dilaksanakan PTK tetapi bisa observasi. Kemudian yang C, menemukan kekurangan guru ketika mengajar, ini bisa digunakan refleksi diri guru tersebut ya, tidak harus dengan PTK. Nah, jadi opsi yang paling tepat jawabannya adalah D. Dasar dari jawaban ini adalah ada teori yang dicantumkan dalam buku PTK karya Zainal Arifin bahwa tujuan PTK adalah 1. Memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan, 2. Membantu guru untuk mengatasi masalah dalam pendidikan atau pembelajaran di kelas. Yang ketiga ini ya Bapak Ibu, meningkatkan kemampuan dan layanan profesional guru dan tenaga kependidikan. Jadi teori yang nomor 3 ini sesuai dengan opsi yang D tadi. Soal nomor kalih, model PTK kang paling ringkas yaiku planning, acting, observing, reflecting. Iku miturut teori A. John Elliott, B. Kurt Lewin, C. Chemis and McTaggart, D. Dov Ebat. Nah, 4 tokoh yang tercantum dalam opsi ini merupakan tokoh-tokoh yang mencetuskan teori tahapan PTK, pelaksanaan PTK nggih. Ya, di antara 4 ini yang paling ringkas adalah teorinya Kurt Lewin yang terdiri dari 4 tahap. Ini adalah salah satu teori yang paling awal nggih. Ada 4, yaitu pertama adalah perencanaan atau planning, yang kedua tindakan atau acting, kemudian nomor 3 pengamatan atau observing, kemudian yang terakhir adalah refleksi atau reflecting. Nah, 4 tahap ini adalah yang paling sering digunakan untuk penelitian PTK karena paling ringkas. Jadi kembali di soal nggih, jawabannya adalah B. Kurt Lewin, karena dalam soal itu sudah jelas ada 4 tahapan. Nggih, kita lajengaken soal nomor 3. Model PTK nganggo siklus 1, siklus 2, bisa uga nganti siklus 3, akeh digunakake para guru sanadyan kaanggep metode PTK paling ruwet. Nanging kaajab asile panaliten luwih maremake. Iku teori. Nah, A. John Elliott, B. Kurt Lewin, C. Chemis and McTaggart, D. Dov Ebat. Nggih, dados model PTK yang paling sering digunakan itu adalah teorinya Kurt Lewin, dan juga teori yang kedua paling sering itu Chemis and McTaggart. Kenapa kok walaupun ruwet sering dipakai? Karena peneliti lebih marem, lebih mantap dengan hasil penelitian PTK yang menggunakan siklus tidak hanya 1 kali, tapi ada siklus berulang.
tergantung hasil refleksi dari peneliti itu. Jika siklus pertama direfleksikan kurang mantap, dilanjutkan siklus kedua. Jika belum mantap lagi, dilanjutkan siklus ketiga. Nah, hasilnya bagaimana baru berakhir biasanya di siklus ketiga, nggih. Nah, ini Bapak Ibu teori dari Chemist and McTaggart yang ditanyakan soal nomor 3. Jelas nggih, siklus 1, siklus 2, siklus 3. Ini adalah teori dari C. Soal nomor sekawan, guru nyamaptakake media pembelajaran kang jumbuh marang materi, nyusun RPP, nemtokake instrumen penilaian, iki kalebu ing tahap A. Planning, B. Acting, C. Observing, D. Reflecting. Nggih, saderengipun nyuwun pangapunten wonten salah ketik nggih. Nah, yang ditanyakan soal Bapak Ibu, guru mempersiapkan media pembelajaran yang dipilih sesuai dengan materi, lalu menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran, lalu merancang instrumen penilaian. Nah, ini termasuk dalam tahap perencanaan PTK atau yang disebut dengan planning. Jadi nomor 4 jawabannya A. Soal nomor gangsal, guru ngeterapake metode utawa media pembelajaran ing pamulangan, ngeterapake miturut apa kang wis dirancang ing RPP. Iki kalebu tahap, nggih kata kuncinya ngeterapake atau menerapkan. Nah, menika kalebet tahap pelaksanaan utawi acting. Dados jawabanipun ingkang B. Nah, Bapak Ibu, soal nomor gangsal kalian nomor sekawan niki wau soal-soal saking tahap penelitian PTK oleh teori Kurt-Lewin nggih. Jadi ada 4, planning perencanaan, acting pelaksanaan, observasi atau pengamatan pada penelitian yang sudah dilakukan, dan terakhir adalah refleksi atau peninjauan kembali. Saklajengipun soal nomor 6, kalaksanane PTK adhedhasar metode self-reflective inquiry. Tegese, A. Guru minangka panaliti kudu bisa ngoreksi diri pribadi, B. Guru minangka panaliti kudu ngetutake kaidah panaliten, C. Guru minangka panaliti kudu ngundhakake kualitas pendidikan, D. Guru minangka panaliti kudu bisa ngrampungake panaliten. Nggih, Bapak Ibu, kata kunci dari soal ini adalah self-reflective atau dapat mencerminkan diri sendiri, dapat meneliti ke dalam diri sendiri, dapat melihat ke dalam diri sendiri, mengkoreksi diri pribadi. Dados jawabanipun inggih menika A. Nggih, mekaten rumiyin Bapak Ibu soal-soal kalian pembahasan teori PTK, mugi-mugi lancar sedayanipun.